Saya sudah serius loh memperbaiki sholat, tapi kok belum aja terkabul. Tenang. Cik, sebutin masalahnya apa? Dek, kenapa nunduk, punya masalah tidak? Enggak, justru itu masalahnya. Enggak sadar punya masalah ya. Serba salah pisan. Ini wajah-wajah ini pasti semua punya masalah, pasti. Tinggal kepada siapa dia bersandar, itu masalah yang paling utama. Kalau bersandar kepada selain Allah ya sudah, itulah sumber masalahnya. Kalau bersandarnya kepada Allah, Allah yang menyelesaikan masalahnya. Jadi periksa saja selama ini. Kalau ada apa-apa nih, siapa yang duluan diingat? Siapa yang duluan dimintai pertolongan? Kalau orang suka curhat di medsos, udah jelas itu. Sudah jelas. Jelasnya apa? Jelas curhat di medsos ya. Ini penelitian ngarang. Katanya kalau orang curhat di medsos, katanya ya 86% 80% orang tidak peduli kepada curhatnya. 16% baca, merasa puas dengan penderitaan kita, ya nggak? Rasain lu. Nah sisanya 4%, enek lihat kita tuh gini-gini aja. Jadi gagal total. Nggak ada yang bisa nolong. Harusnya ke Allah dulu. Ada apa-apa, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Katakan selanjutnya, qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Ya Allah, saya terima takdir ini. Lalu ampun ya Allah. Semua ini karena dosa-dosa saya. Saya ngaku ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami zalim kepada diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, niscaya kami jadi orang rugi. Itu Nabi Adam. Nabi Adam ditipu oleh iblis sehingga makan buah yang dilarang. Apakah menyalahkan iblis? Tidak tuh. Dan memang iblis bagian nipu ya. Apakah menyalahkan ini nih si Hawa? Menyalahkan istrinya? Tidak. Ngaku aja sudah menzolimi diri kami sendiri. Sekiranya Allah tidak mengampuni, sekiranya Allah tidak merahmati, pasti rugi. Tuh begitu, kalau ada masalah tuh jangan mencari kambing hitam. Sebab kambing terhitam siapa? Kambing ya. Sebab kita yang mengundang kepahitan. Jelaskah hadirin? Nih, kenapa kita sekarang ribet terus, gelisah terus, ruwet terus? Salah satu penyebabnya adalah kuncinya nggak pernah kita pakai dengan benar. Selain air mata taubat, kuncinya adalah sholat. Sholatnya nggak benar gimana? Saya sholat benar loh, yang benar. Sholat benar itu bukan hanya melakukan sholatnya saja, tapi hadir tidak Allahnya waktu kita sholat. Wa aqimis sholah li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berapa banyak ingat Allah pada waktu sholat? Kalau kita tidak paham arti makna bacaan sholat, susah ingat Allah, karena bacaan sholat itulah yang mengingatkan kita kepada Allah. Contoh, kata Imam Ibnu Qayyim, sholat khusyuk itu kuncinya takbir. Kalau takbirnya benar,
Udah itu bisa khusus sholat. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Jagad semesta ini ada dalam genggaman Allah. Diri kita gak ada apa-apanya. Persoalan kita gak ada apa-apanya. Yang mengancam kita gak ada apa-apanya. Kalau sudah menyebut Allah Maha Besar, maka dalam sholat itu menikmati saja. Coba Fatihah saja semuanya zikrullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Zikrullah, betul? Ar-Rahmanir Rahim. Semuanya zikrullah. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Itu zikir. Rabbighfirli warhamni. Zikir. Sami Allahu liman hamidah. Tapi kita tidak paham. Padahal kalau sholatnya bagus, beres itu pertolongan Allah. Jadi kita tuh kayak punya kunci, udah dikasih, tapi main-main pakai kunci itu ya. Pegang, colok sana, colok, bukan ke lubangnya. Udah gitu muter-muternya ke hidung. Coba. Gini ya, perumpamaan sholat kita kan, kita itu sholat itu sebetulnya itu bisa menolong banyak sekali hidup ini kalau benar sholatnya. Kita kan seperti di hadapan, katakanlah sedang upacara negara, misalkan inspektur upacaranya presiden. Inspektur upacara sudah memperhatikan, si komandan upacara kan kalian jog hormat, sekepikirnya laporannya ngelantur, gerakannya ngelantur. Kira-kira memerlukan naik pangkat atau memerlukan tidak dipecat? Jawab, nggak ketaikan ini. Sekarang saudara ngelamar ke calon mertua. Calon mertua sudah hadir nih. Ibu, bapak pada menyimak. Terus si calon menantu tuh nang. Kira-kira ngarep-ngarep diterima atau ngarep-ngarep tidak diusir? Hah? Siapa yang menerima calon menantu error gitu ya kan? Kita 5 kali sholat begitu pelanga, pelongo dalam sholat itu yang, sedangkan Allah memperhatikan kita mau apa kalau pelanga, pelongo. Ini serius. Itu masalah kita yang sebenarnya. Urusan kerjaan, rezeki, tetek bengek, masalah di rumah, masalah anak, masalah itu mah gak ada apa-apanya bagi Allah. Sekejap aja bisa beres kalau Allah mau bereskan, benar? Tapi kita pelangak-pelongo waktu sholat itu gak jelas. Yang dipikir peda. Coba lagi sholat tadi mikirin apa aja. Yang belum sempat makan, apalagi yang sholatnya di samping rumah makan. Jambar roti nih. Bayangin lagi sholat mikirin asin. Nah, jelas tidak nih sumber masalahnya apa? Sumber masalahnya kita ragu ke Allah. Yang kedua, sumber masalahnya kita enggak serius minta tolong ke Allah. Tidak serius menggunakan tata cara yang Allah sukai. Aslinya mah masalah kita mah begitu gampang bagi Allah menyelesaikannya, nggak ada apa-apanya sama sekali. Yang jadi masalah kita tidak melayakkan diri, baik hati maupun perbuatan kita menjadi orang yang layak. Jadi ribet aja hidup tuh, ribet. Cemas, gelisah, pusing, rewel, sudah capek aja. Nah, begitulah. Segera perbaiki keyakinannya. Dan mau lari kemana juga nggak bisa deh. Yang menguasainya adalah Allah. Dan Allah tuh memperhatikan kita setiap saat. Dimanapun, kapanpun. Tidak pernah luput. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi
di bumi maupun di langit. Jadi Allah memperhatikan kita, mulai dari lirikan mata, apa yang dipikirkan, apa yang ada di hati, apa yang kita ucapkan setiap buka HP. Allah tahu persis semua yang kita lakukan. Dan itu kembali ke kita semuanya. Yang terus-terusan maksiat, ya Allah melihat. Tapi kalau kita serius, saya sudah serius loh memperbaiki sholat, tapi kok belum aja terkabul, tenanglah. Kan kita tidak usah ngatur Allah. Allah tahu waktu yang terbaik, bentuk yang terbaik, cara yang terbaik. Kita bisa bulat ke Allah aja udah nikmat besar. Udah nggak usah ribet. Teman saya utangnya kecil, teman saya utangnya besar, udah dilunasin. Padahal tahajudnya cuma 2 rakaat. Saya tahajud 11 rakaat, belum dilunasin juga. Gimana ya? Coba, mana yang besar pahalanya sholat 2 rakaat, 11 rakaat? Itu temannya udah hilang belum tahajudnya? Udah, karena udah lunas ya. Kita kalau dilunasin terus hilang tahajud, lebih rugi. Karena yang lebih besarnya nilainya itu bisa tahajudnya, betul? Nah, Allah tahu kalau utang dilunasin segera, dia hutangnya tahajudnya juga lunas, hilang. Udahlah. Tapi buktinya yang nagihnya juga tidak galak, malah suka ngirim uang buat bayar, ya kan? Enak kan? Enak kan? Dia yang ngutangin, dia datang bukannya ini buat bayar ke saya. Jarang yang kayak saya juga belum tahu ada yang kayak gitu ya. Pasti Allah tidak menyia-nyiakan. Yakinlah, gak mungkin disia-siakan. Kebaikan sekecil apapun, gak ada yang disia-siakan. Begitu rekan-rekan sekalian. Mikir apa ini? Jadi rada wajahnya beda nih, rada cerah sekarang. Udah banyak istighfar lah. Banyak yang kalau disuruh istighfar tuh bicaranya gini, dosa saya apa gitu. Justru itu dosa yang sangat besarnya, nggak ngaku. Bahkan ada yang disuruh istighfar tersinggung. Ayo perbanyak istighfar. Udah jelas saya dizolimin, saya istighfar. Ya udah. Udah deh, itu bukan saya yang nyuruh, itu jelas Al-Qur'annya An-Nisa 79 Asyura ayat 30. Kepahitan yang menimpa kita kan kita yang mengundang. Ya udah, kalau nggak mau tobat saya juga mau selesai aja. Terima kasih. Segitu aja. Dan berubah tidak bukan oleh ceramah. Berubah tidak, itu Allah yang mengubah. Kalau saudara serius mengamalkannya, nanti Allah yang ngasih jalan keluar. Ceramah sepanjang apapun, kalau tidak disukai Allah, tidak berubah. Terima kasih sahabatku sekalian. Mikir apa pada ngeliatin terus? Terus yang ngeliatin siapa lagi? Ya udah tuh liatin. Saya lihat matanya tuh kayak rada bingung gitu. Asal lebar, ya benar. Kita jarang ke Allah. Betul? Dalilnya penambah At-Tolak ayat 3, 2, 3, 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki, pertolongan dari tempat yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal, maka bagiannya Allah cukupi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Ayat 4-nya ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka baginya Allah berikan kemudahan dalam urusannya. Bukan masalah pintar hadirin.
Bukan masalah berpengalaman, hebat, punya jaringan luas, punya relasi, punya backing. Enggak. Jalan keluar terbaik hanya dari Allah. Makanya jangan bersandar kepada siapapun, apapun selain Allah. Terima kasih sahabatku yang baik. Perbaiki tobatnya, perbaiki sholatnya. Kalau ingin hidup ditolong oleh Allah, itu baru diantaranya itu.